Selamat pagi anak-anak hebat, tetap semangat, sehat selalu dan tidak bosan dengan pembelajaran yang kita gunakan selama daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema 2, yaitu udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan pada pembelajaran 1. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Anak-anak hebat, perhatikan pada halaman 51. Siang itu Siti, Dayu, dan Edo berjalan bersama sepulang sekolah. Mereka berjalan sepanjang tepi jalan raya. Tiba-tiba sebuah mobil melewati mereka. Mobil itu mengeluarkan asap tebal dan hitam. Udara di sekitarnya pun langsung berwarna kelabu. Dayu jadi terbatuk-batuk. Siti dan Edo segera menutup mulut dan hidung mereka. Dari ilustrasi tersebut, mengapa Dayu batuk-batuk dan mengapa kita merasa nyaman saat berada di bawah pohon rindang? Dayu batuk-batuk karena menghirup udara bercampur asap kendaraan bermotor. Mengapa kita merasa nyaman saat berada di bawah pohon rindang? Kita merasa nyaman saat berada di bawah pohon rindang karena udara di bawah pohon rindang terlalu segar. Anak-anak hebat, asap kendaraan bermotor menjadikan udara kotor. Nah, udara kotor menyebabkan gangguan pernapasan. Tahukah kalian apa penyebab gangguan pernapasan? Baik, ikuti pembelajaran berikutnya. Faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan. Yang pertama, faktor fisik. Yang kedua, faktor penyakit. Yang ketiga, faktor lingkungan. Faktor fisik. Faktor fisik di mana adanya kelainan pada organ pernapasan dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Misalnya, pada bayi terlahir dini atau prematur, organ pernapasannya mungkin belum sempurna sehingga memerlukan alat bantu pernapasan. Penyebab gangguan pernapasan yang kedua yaitu faktor penyakit, di mana banyak penyakit menyebabkan gangguan pada pernapasan. Misalnya, influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Faktor penyebab gangguan pernapasan yang ketiga yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan di mana kita bernapas untuk menghirup oksigen. Lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok mencemari udara. Udara tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis sehingga kita merasa sesak saat bernapas. Demikian tadi merupakan beberapa faktor penyebab gangguan pernapasan. Salah satu faktor penyebab gangguan pernapasan adalah lingkungan, di mana banyak berita tentang pengaruh lingkungan bagi kesehatan, terutama pernapasan.
Berikut cuplikan salah satu berita di majalah Tempo edisi 21-27 September 2015. Kuldesak lantaran jerbu. Aroma sangit asap dari lahan yang terbakar menusuk hidung warga Pekanbaru, Riau. Pada Selasa pekan lalu, seantero kota diselimuti kabut. Jalanan lengang dan pagi itu meredup lantaran sinar matahari tersaput asap. Kebanyakan penduduk memilih tinggal di rumah. Meski begitu, asap tetap masuk lewat ventilasi. Tak ada lagi tempat berlindung. Di rumah saja sudah tak aman, ujar Asep Dadan Mohanda kepada Tempo. Khawatir terhadap kesehatan dua anaknya yang masih kecil, pria 34 tahun itu memboyong keluarganya keluar kota. Dari rumahnya di Kecamatan Tampan, Asep mengungsi ke tempat sanaknya di kota Bukit Tinggi. Apalagi sekolah dasar anak sulungnya diliburkan hingga waktu yang tak pasti. Hampir semua sekolah di Pekanbaru telah diliburkan sejak awal September lalu. Langkah meninggalkan Riau untuk sementara waktu memang tepat. Menurut pantauan satelit Terra dan Aqua milik Badan Antariksa Amerika Serikat, angin membawa asap kebakaran lahan dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau. Itu berarti asap akan terus menumpuk di Riau jika tidak ada penanganan. Asap pembakaran jelas berbahaya karena mengandung partikel kimia yang tak cocok bagi tubuh manusia. Ada partikel kasat mata dan partikel tak kasat mata. Partikel kasat mata berupa debu. Partikel tak kasat mata berupa sulfur dioksida, karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan ozon. Jika seluruh partikel melebihi 350 part per million, akan timbul penyakit. Indeks pencemaran udara di Riau mencapai level 710 ppm. Ini berarti petaka bagi penduduk. Terbukti jumlah pengidap gangguan pernapasan tinggi. Dinas Kesehatan mencatat ada 26.000 lebih pengidap infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). 3.000 lebih penderita iritasi mata dan kulit, 1.200 penderita asma, serta 500 pengidap pneumonia. Setelah kalian membaca kuldesak lantaran jerbu, maka coba kalian buatlah pertanyaan dengan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Berikut adalah contoh pertanyaan menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Kata tanya apa, misalkan, pertanyaannya adalah apa penyebab asap di Riau? Kemudian jawabannya, penyebab terjadinya asap di Riau adalah kebakaran. Begitu seterusnya. Untuk menguji kemampuan kalian pada pembelajaran hari ini, silahkan kalian kerjakan tugas pada deskripsi video, yaitu dari bacaan kuldesak lantaran jerbu, buatlah pertanyaan dengan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Kemudian, tulislah jawaban dari pertanyaan yang telah kalian buat dan tulislah dalam bentuk tabel seperti pada contoh yang ada di deskripsi video. Anak-anak hebat, demikian tadi pembelajaran tema 2
udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan pada pembelajaran 1. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Selamat belajar dan tetap semangat jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.